terlahir dengan nama lengkap Herman Josep Fernandez pada tanggal 3 Juni 1925 di Ende, sebuah kabupaten di tengah Pulau Flores. Kedua orang tuanya Marcus Suban Fernandez dan Francisca Teresia Pranza Carvalho berasal dari Larantuka, sehingga sosoknya lebih dekat di hati masyarakat Larantuka. Semasa kecil, anak keempat dari 12 bersaudara ini dikenal sebagai anak pendiam tetapi cekatan dan berkemauan keras. Jiwa petualangannya sudah kelihatan karena hampir semua gunung dan bukit di tanah kelahiran pernah dijelajahinya. Selain berpetualang, kegemaran lainnya saat kecil adalah membuat katapel. Beliau cukup mahir dalam membidik burung dan parang dari besi-besi bekas. Menurut cerita keluarga, kepiawaiannya membidik sasaran merupakan warisan dari sang ayah yang merupakan penggawa Raja Larantuka. Pada tahun 1941 ia tamat sekolah dari Sakel School, SMP pada zaman Belanda, dan berencana melanjutkan ke Holland Inland Quick School, Muntilan atau Sekolah Guru Bantu, bersama sahabatnya Frans Seda, mantan Menteri Keuangan Orde Lama dan Menteri Perhubungan di Kabinet Pembangunan I. Di Holland Inland Quick School Muntilan, Herman Fernandez menjalin persahabatan dengan Yos Sudarso, Slamet Riyadi, Alex Rumambi, mantan Dirjen Protokol dan Konsuler Deplu RI yang berjuang bersamanya di Sido Bunder serta tokoh-tokoh nasional lainnya. Sayangnya baru setahun bersekolah, Jepang sudah menduduki Pulau Jawa sehingga mereka pun diangkut ke Mertoyudan untuk dilatih menjadi Sainendan dan Kaibonden. Hal ini ditolak oleh Herman Fernandez dan teman-temannya yang berasal dari luar Pulau Jawa, dan diam-diam mereka menumpang kereta api ke Yogyakarta. Ketika pecah revolusi pada tahun 1945, Herman Fernandez dan Alex Rumambi kembali ke Yogyakarta. Kemudian ia membentuk Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil bersama Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mantan Menteri Pekerjaan Umum Orde Lama, Frans Seda, serta teman-temannya yang kebanyakan berasal dari NTT. Terakhir, Herman Fernandez bergabung dengan Persatuan Pelajar Indonesia Sulawesi di bawah komando Malwi Sailan, mantan Wakil Komandan Jakra Birawa. Pada tahun 1947, Markas Besar Tentara Pelajar mengirim beberapa kesatuan tentara pelajar ke Sido Bunder untuk memperkuat pertahanan Tentara Rakyat Indonesia. Perpis yang dipimpin Malwi Sailan termasuk yang dikirim. Pada tanggal 1 September 1947, satu malam setelah Perpis tiba di Sido Bunder, berkembang kabar bahwa pasukan Belanda telah mengadakan pemusatan pasukan di Karanganyar. Maka pasukan di bawah komando Malwi Sailan dipercaya untuk menghadang Belanda di jalan menuju Karanganyar. Oleh karena menjadi benteng pertama dalam menghadang pasukan Belanda, maka pasukan mereka dilengkapi berbagai senjata, dan Herman Fernandez dipercaya menggunakan senapan mesin. Keesokan harinya mereka sudah bersiap-siap menghadapi pasukan Belanda yang mulai bergerak perlahan menuju Sido Bunder. Hujan mortir dan peluru-peluru musuh menggempur pos mereka dan pos tentara pelajar lainnya. Mereka berusaha membalas, namun keunggulan jumlah senjata dan pasukan membuat pasukan Malwi Sailan tercerai-berai. Herman Fernandez kepergok seorang opsir Belanda, namun peluru Lasinrang yang tinggal satu-satunya berhasil menembus dada opsir tersebut. Pasukan Belanda berhasil menangkap Lasinrang, namun Herman Fernandez berhasil meloloskan diri. Ia berusaha menyeberangi sebuah sungai yang cukup dalam dan berhasil bergabung kembali dengan pasukan Perpis lainnya. Kematian Laindi dan Losung serta tertangkapnya Lasinrang segera dilaporkannya kepada Malwi Sailan
akan segera mengumpulkan pasukannya yang tersisa. Ternyata Alex Rumambi tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya. Maka Herman Fernandes segera ditugaskan oleh Mauli Ceylan untuk mencarinya. Tugas ini dijalankan oleh Herman Fernandes dengan penuh tanggung jawab dan ia berhasil menemukan Alex Rumambi yang terluka parah karena tertembak serta tersayat bayonet. Alex Rumambi sempat dibopongnya sejauh beberapa meter, namun kondisi medan berupa kebun kelapa yang terbuka membuat mereka mudah dilihat oleh pasukan Belanda. Pertempuran pun terjadi dan akhirnya Herman Fernandes ditangkap setelah tertembak di kaki. Alex Rumambi yang terluka parah tidak digubris oleh Belanda karena disangka sudah tewas. Herman Fernandes sempat ditahan di beberapa tempat sebelum akhirnya bertemu dengan Lasinrang. Ia bersyukur karena Lasinrang yang telah menyelamatkan nyawanya masih hidup juga. Herman Fernandes pun pernah ditanya, lebih memilih negara Indonesia Timur atau Yogyakarta. Namun dengan lantang ia menjawab, kami kenal dan kami pertahankan cuma satu, negara Republik Indonesia. Jawabannya membuat ia semakin disiksa sebelum akhirnya dibawa oleh beberapa tentara Belanda dan tidak diketahui kabarnya hingga kini. Sebelum berpisah, Herman Fernandes sempat berpesan pada Lasinrang, kalau nanti saya mati ditembak, tolong sampaikan salam saya untuk teman-teman dan tunangan saya di asrama Katolik Magelang. Jangan takut mati. Mati ditembak lebih baik daripada mati konyol. Herman Fernandes pun pergi dari hadapan Lasinrang untuk selamanya. Satu hal yang pasti bahwa pusarannya yang bersanding dengan ratusan pusara tentara pelajar di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta hanya menjadi simbol kematiannya. Simbol bahwa sebagai tentara pelajar, ia pernah membela tanah air. Herman Fernandes memberi teladan bagi kita. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia maju.